Ki Demang. Iya, Nenek Tantri datang. Tantri. Ayo, Paman. Kakek. 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 Tantri. Kakek kangen. Tantri juga kangen, Kek. Siapa dia? Dia kekasih saya, Kek. Namanya Aditya. Loh, dulu katanya kamu hanya mencintai Suliwa. Katanya kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Ajar, benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan! Yang ini lebih mantep, Kek. Suliwa sudah jadi milik Galuh Parwati. Saya malas kalau harus bertengkar dengan Galuh hanya soal lelaki, Kek. Galuh itu orangnya galak. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Kamu takut sama Galuh? Saya takut sama suaranya, Kek. Kamu tidak mengenalkan kekasihmu itu sama kakek. Kakek ingin berkenalan dengan Kakang. Ayo. Siapa namamu? Aditya Ki Demang. Asalmu? Dari Pulau Kura-Kura. Saya murid Empu Ganggadara. Oh. Saya pernah mendengar nama besar gurumu. Penguasa Laut Selatan. Apa kamu benar-benar mencintai cucuku? Kami sudah saling cocok. Boleh saya panggil kakek? Oh, boleh, boleh. Mari nak, duduk dengan kakek. Bebo, kamu boleh pergi. Baik, Demang. Kira-kira 3 hari pelayaran dari sini menuju arah matahari terbit. Di celah batu karang ini ada sebuah kapal dagang yang belum terdampar, yang disembunyikan oleh bajak laut. Menurut guru kakek,
Kira-kira sudah 100 tahun yang lalu, kapal dagang itu membawa seorang pelarian dari negeri Bali yang membawa kitab pusaka ilmu kadegdayan dari salah satu vihara di sana. Konon kitab itu memuat ribuan jurus-jurus kanuragan dan mantra-mantra ajian yang menjadi dasar ilmu kanuragan di muka bumi. Dan juga menyimpan harta benda berupa emas permata yang dibawa oleh saudagar Persia dan Hindustan. Apa kamu tidak tertarik untuk mendapatkannya, cucuku? Kenapa dulu tidak kakek ambil sendiri? Beberapa kali kakek sudah pergi ke sana, tetapi selalu gagal. Kapal itu ditunggu oleh dedemit dan makhluk halus lainnya. Entah berapa puluh anak buah kakek yang tewas oleh makhluk halus penunggu kapal itu. Kakek menduga mereka adalah roh gentayangan dari awak dan penumpang kapal itu. Lalu, kenapa kakek menyuruh saya untuk mendapatkannya, kek? Apakah kakek tidak takut? Saya juga akan tewas di sana. Kakek yakin hanya kamu yang bisa mendapatkan harta terpendam itu. Kamulah yang akan mewarisi kitab pusaka ilmu kanuragan itu. Apa dasarnya, kek? Wangsit. Terima kasih, biksu. Selamatkan kitab pusaka milik negeri atas awan. Hanya Kemuning yang bisa mendapatkannya. Kemuning? Siapakah sebenarnya biksu? Kenapa selalu datang dalam mimpi saya? Namaku Dharma Parayana. Aku yang menyelamatkan kitab pusaka dari kuil tua yang mau direbut salah seorang pembesar kerajaan yang serakah dan sangat kejam. Panggil Kemuning pulang. Panggil. Bunga kemuning? Iya. Lalu apa hubungannya dengan saya, kek? Sejak biksu itu datang yang terakhir, kakek berusaha untuk mencari petunjuk. Apa itu kemuning? Apakah bunga kemuning sebagai sesaji atau apa? Kakek baru teringat. Dulu ada seorang tahanan wanita dari Sedayu. Dia dituduh membunuh suaminya berselingkuh dengan pelayan wanita. Kalau nanti Tantri besar, Tantri harus menjadi pendekar yang sakti untuk menguasai pulau ini. Ya? Menggantikan kakek. Ya? Ya, Cahayu? Demang, perempuan ini seorang tatai. Dia telah membunuh suaminya sendiri, seorang Nayaka Sedayu. Biasanya seorang pembunuh dihukum penggal di pemenggalan. Kenapa harus dibawa kemari? Hah? Adiaksa memutuskan hukuman buang Ki Demang karena suaminya memang terbukti telah melakukan perbuatan serong dengan pelayan warung. Bawa dia ke tempat tahanan wanita. Baik, Ki. Baik. Kemuning, Kemuning Cahayu, sudah ma? Hei, namanya bukan Kemuning. Nama bagus-bagus, diganti seenaknya. Kenapa? Kemuning juga bagus. Bunga putih bersih yang harumnya mampu memikat dewata. Tapi nama Kemuning itu perempuan. Bukankah anak itu perempuan? Iya, tapi dia harus jadi perempuan utama. Tidak sekedar menjadi bunga pengharum ruangan. Dia harus menjadi pemimpin yang tegar dan jujur. Itu kenapa aku menamakan dia Kalyana Tantri, yang artinya adalah penuntun yang baik. Sebab seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Sebenarnya, nama Kemuning itu juga bagus. Tapi kakek tetap tidak mau memakainya. Apalagi yang memberi nama itu seorang pembunuh.
kamu boleh mengajak Aditya kalau memang dia benar-benar akan menjadi suamimu. Itu kapalnya. Kita minggir, Kakak. Ayo, Dayu. Kita tinggalkan tempat ini, Kakak. Ayo. Jangan kecewakan kakekmu. Kita harus cari harta yang di bawah kapal ini. Ayo. Tunggu. Jangan masuk dulu ke Munmuni. Sempurnakan jasadku ke Munmuni. Pakarlah tulang-tulangku di pandang. Baik, Eyang. Ayo Tantri, kita perabukan jasadnya.
Kumpulkan emas dan barang-barang mereka dalam goa. Dan bunuh mereka semua. Bunuh! Kalian siapa? Kenapa tiba-tiba ada di kapal ini? Kami utusan dewa. Kurang ajar! Kemuni, gunakan bunga yang ada di kepalamu. Kemuni, terima kasih kalian mau datang. Saya ingin kalian menolong kami. Terutama kamu, Kemuni. Sebab hanya kamu yang bisa. Apa yang harus kami lakukan, Biksu? Ada beberapa hal. Cipratkan air suci ini pada semua mayat yang ada di kapal ini, agar mereka tidak lagi tersiksa. Tersiksa? Iya. Setiap malam kejadian seperti tadi akan terus berulang dan berulang. Setiap malam kami kembali hidup dan bertarung lalu mati. Mungkin ini karma dari kejahatan kami semua. Cepat lakukan ini. Hentikan penderitaan kami. Kemudian kuburkan mereka. Atau lakukan bahmi darana, yaitu membakar mayat mereka. Seperti yang kalian lakukan terhadap tulang belulang. Baik, Biksu. Terima kasih. Tulisan ini? Ini tulisan Pali. Kebanyakan kita hanya mengerti tulisan Palwa dan Sanskerta. Mungkin biksu dari Kapila Vastu yang menyebarkan agama di sini pasti mengerti tulisan ini. Sepertinya peti harta.
Kita kaya kan? Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Tantri, saya takut harta benda ini akan membuat kita terkena kutuk dan menyengsarakan hidup kita. Jangan bodoh, Kakang. Dengan harta begini banyak, kita dapat berkuasa. Kita dapat membeli apapun, termasuk kekuasaan. Semua ini didapat dari kejahatan, sakit hati, dan kekecewaan orang lain. Harta seperti ini tidak akan pernah memberi manfaat. Kotor. Akan mengotori darah kita. Akan mengotori pikiran kita. Akan mengotori mulut kita. Kelakuan kita, pergaulan kita, dan sifat kita. Dan akan mengotori anak-anak kita. Baik, kalau Kakang tidak mau, aku sendiri yang akan membawanya ke Momongan. Aku akan mengerahkan semua penduduk Momongan untuk mengambil harta terpendam milik bajak laut ini. Bahkan mungkin masih banyak lagi harta terpendam yang ada di pulau ini. Sebab kepala bajak laut itu mengatakan bahwa di dekat tempat ini ada gua untuk menyimpan harta mereka. Kenapa cengar-cengir? Saya sedang merasakan kebenaran dari apa yang saya katakan. Jangan berteka-teki, Kakang. Katakan langsung. Tantri, apa kamu tidak merasakan? Tiba-tiba kamu jadi pemarah dan mulai membenci aku. Lalu, mau diapakan harta tak bertuan sebanyak ini, Kakang? Biarkan Dewata memberikannya kepada yang berhak. Atau membiarkannya terpendam di sini untuk selamanya. Bagaimana kalau ditemukan bajak laut yang lain, Kakang? Biarkan saja. Mereka yang akan menerima kutukan harta haram ini. Yang penting bukan kita. Tantri, sekarang. Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak mangling lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Ayo. Suara orang di depan sana. Kalian telah memasuki halaman rumah kami tanpa izin. Sabarin ini. Kami tidak melihat orang di sekitar sini. Hei, di sini ada rumah. Kalian bisa teriak minta izin, kan? Maafkan kami kalau kami bersalah. Mau apa kemari, ha? Kami mau bertemu dengan Paman Wiku. Ada urusan apa? Apa harus mengatakan kepada kalian kalau tujuan kami adalah urusan pribadi dengan Paman Wiku?
Kamu pasti yang bernama Sudawira. Dan kamu pasti... Bukan. Nini berdua salah paham. Nama saya Aditya, dan ini... Saya calon istrinya. Nama saya Kaliana Tantri. Ikut aku. Aku kenal baik dengan Ganggadara. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar. Gurumu pernah cerita tentang asal-usulmu? Tidak, Biku. Entah berapa belas tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Seorang pendekar aliran hitam bernama Abicaraka menghancurkan keluarga ayahmu. Ibumu terbunuh secara mengenaskan. Sehingga ayahmu dan saya sendiri waktu itu sedang bertandang ke rumah ayahmu, ikut membantu melawan pendekar ilmu sihir itu. Rudaka, Paman Guru, tolong selamatkan anak-anak saya. Kamu, Paman, tolong tinggalkan saya. Nyirati. Ayo, Eyang. Kita dalam bahaya. Saya mau ikut biung. Ayo, ikut Eyang. Ayo. Saya mau ikut biung. Biung. Nitya. Apa? Istriku. Kedua anak itu, kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu, saya dan Ken Amaranila, Eyang? Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Bopo membawa saya ke pantai laut selatan. Kemudian naik perahu ke Pulau Kura-Kura. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada Guru Ganggadara, beliau meninggal. Bopo kita. Jadi, Kakang ini adalah kakak kandung kami? Benar. Kalian bertiga, putra Lubdaka yang gagah berani. Murid sahabatku, Ganggadara. Kakak. Kalau tidak, tadi Yunda Ken sudah naksir kakak. Bohong, Tantri. Nanti Kakang Aditya jadi gede rumangsan. Akhirnya tangan Dewata telah mempertemukan kita yang tercerai-berai. Saya pikir saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abicaraka
Harus sudah Kurodana, dimulai. jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar lagi. Ini. Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantuik. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. Ada ajaran tentang Astawida, ajaran Buddha. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jenana Wisesa. Ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam. Dan jurus-jurus negeri atas awan. Aditya, coba lakukan gerakan kanuragan sesuai dengan isi kitab ini. Baik. Garang pecah terkena palu. Semua yang bernyawa butuh udara. Bahkan api akan mati tanpa dia. Udara yang ramah mengalir semilir, menghapus gerah. Tapi jangan buat dia marah, karena angkara murkanya mampu menjadi bencana. Angin tidak dapat ditusuk, juga tidak dapat dipukul. Karena dia selalu lentur, mengikuti tekanan apapun yang datang kepadanya. Tapi angin memiliki kekuatan untuk menggulung apapun. Kemudian mengangkat dan melemparkannya dengan dahsyat. Seperti kata kitab ini. Oh, iya. Dengan meminjam tenaga penyerangnya. Iya. Watak dari jurus-jurus yang saya lakukan selama ini memang begitu, Eyang. Saya merasa terkadang tubuh saya seperti terbang. Karena kuda-kudanya tidak menancap di bumi. Tapi saya tetap merasa kokoh. Coba kamu lakukan secara penuh, Ditya. Mulai dari pertama. Sebenarnya akan lebih sempurna kalau menghadapi ajian Halimun juga dengan ilmu Halimun. Sayang saya tidak menguasai ilmu itu. Tapi mungkin sedikit ilmu yang pernah saya pelajari akan ada manfaatnya. Paman, kami tetap bertekad untuk membuat perhitungan dengan Abicaraka. Lanjutkan, Paman. Pada dasarnya, tidak ada orang yang bisa menghilang dari Mayapada ini. Keterbatasan mata kita untuk menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian Halimun itu bersembunyi, membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan bahan-bahan apa yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tegak, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, maka kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan ajian itu. Meski gak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu. Karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh dari sini, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara, pegunungan Halimun. Jauh? Pegang, Indah. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kau masih muda. Eyang,
Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia busuk yang telah membunuh kedua orang tua kita? Saya pasti akan menyelesaikan pembalasan itu, adikku. Tetapi saat ini, saya lebih mencemaskan bahaya yang ditimbulkan oleh pendekar muda itu. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Malawapati. Tugas kami sudah selesai. Hati-hati, Amaranila. Chandrika Dewi. Ya. Kakang, kenapa Kakang tidak mengikutikan Amaranila dan Chandrika dulu? Baru ke Malawapati. Kakang tidak takut kalau Empu Abicaraka akan mengalahkannya, kemudian menyiksa kedua adik Kakang? Saya yakin mereka mampu menyelesaikan tukang sihir tua itu. Terus terang, saat ini saya lebih mengkhawatirkan Suliwa, juga Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo, Santri. Ha! Yang ini, Bang. Ya, ayo. Sebelah sana ya. Ayo. Pecahnya 2, Mbak Yu. Iya. Ada lontong, Yu? Ada. Ini apaan sih? Maaf. Maaf. Bongo. Ada jujur bari. Mana Kakang Suliwang? Ada. Sudah makan kamu? Belum. Lapan. Ayo. Lagi. Sudawirat pernah datang kemari? Iya. 2 kali mereka mengacau di sini bersama pria mitra. Yang pertama berhasil dikalahkan oleh Gusti Prabu Angling Dharma. Kenapa? Gusti Prabu bermaksud memancing kemunculan Durgandini dan kawan-kawannya. Wah, membiarkan pendekar kejam itu tetap bebas, sama seperti membiarkan ular sendok bebas berkeliaran di dalam bilik kita. Sebenarnya, saya juga kurang setuju. Terbukti setelah beberapa hari mereka kembali dan mengacau di Kota Raja. Untung saya masih bisa berhasil mengacaukan Aji Renggang Gunungnya waktu melawan Gusti Patih Batik Mandri. Gusti Batik Mandri? Lantas? Dia terluka oleh tendangan Gusti Patih Batik Mandri. Tapi seseorang datang menyelamatkannya. Saya yakin itu Durgandini. Setiap kali ku dengar nama itu, darahku mendidih. Dia masih hutang nyawa atas Galuh dan Empu Masyura. Kalau kamu tidak keberatan, kami berdua ingin tinggal di sini beberapa hari. Karena Sudawirat juga mempunyai hutang kepada saya. Bukan masalah. Saya bisa minta izin pada Gusti Prabu Angling Dharma. Di sini masih banyak bilik yang kosong. Tapi kami harus tidur terpisah. Makanya Tuan dan Nini cepat-cepat menikah. Jadi tidak ada tirai penghalang ya. Bongo? Biar tidak jerawatan. Jangan ikut campur kamu, Ngoh. Tapi minta izin dulu sama Tuan Aji Santa di Kalinggapura. Iya, rencananya pulang dari sini. Tuan, untung kaki Tuan tidak jadi dipotong sampai habis sampai di sini nih. Percuma jadi suami. Kamu bohong. Sekali-sekali, bagaimana kalau kita bekerja memakai rencana? Selama ini kan kita selalu gerabak-gerubuk dan akhirnya murat-marit berantakan. Seperti waktu kita melawan orang-orang Kalinggapura dulu. Orang-orang sakti macam kita yang penting tindakan. Selanjutnya cuma masalah untung-untungan. Kalau nasib baik ya kita menang. Kalau lagi apes ya kalah. Itu saja kok repot. Yang bikin repot,
Cara berpikir seperti Nyai ini selalu menggampangkan masalah. Buat apa masalah dipersulit? Hidup itu cari yang gampang. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Nyai, kita harus menentukan apakah mau menyerang langsung ke Malwapati atau membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah, baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malwapati itu keluar dari kota raja. Saya kira hutan daerah sini cukup bagus. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya siang atau malam? Siang, kalau bisa besok. Begini, Nyai. Bagaimana kalau lusa saja? Besok kita gunakan untuk penjajagan. Gendrayana dan Abicaraka mengamati dulu keadaan kota. Mereka tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Angling Dharma. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Guru, kenapa tidak besok saja? Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Ayo, cepat. Ayo toh, cepat. Iya. Kamu lihat kedua orang itu. Yang satu adalah kawanan kita di Kalingapura. Saya duluan ya. Saya udah buru-buru masuk lagi. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Ikut parah. Yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum pancung. Mau apa mereka kesini, Kak? Jangan-jangan Durugan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Suliwa, biar aku yang mengurus mereka. Ayo. Gerabah kamu ini betul-betul kuat. Betul, Tuan. Kuat, Tuan. Kuat. Loh, Tuan, kenapa dipecahkan, Tuan? Saya tidak terima, Tuan. Saya minta ganti rugi. Kuat. Tapi bukan untuk dibanting, Tuan. Oh, mau minta ganti rugi? Iya, Tuan. Minta ganti rugi. Gampang. Nah, ini. Ini makan keping dari saya. Terima kasih, Tuan. Dalam jengking. Den, tolong Den, ada apa? Orang itu tukang sihir Den. Dia membayar ganti rugi dengan cara jengking Den. Mana orangnya? Itu dia Den. Tangkap! Berhenti! Ada apa? Kalian telah membuat warga kami kalang kabut dan ketakutan. Ayo menyerah! Apa? Menyerah? Hei! Kamu anak buah Suliwara bukan? Oh, apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalingapura untuk digantung. Hei, kamu minggir! Siapa yang
Kakang. Oh, Bobo, ayo. Ya, Tuan. Kakang, gunakan serbuk sari bumi. Kamu kenal mereka, Liwa? Yang satu saya pernah melihatnya. Memihak kaum pemberontak waktu melawan Kalingapura. Kebetulan saya dan Gusti Prabu juga Aditya terlibat dalam pertempuran di sana. Mereka memiliki ilmu halimun dan ilmu sihir. Kamu laporkan kepada Gusti Batik Madrim. Saya akan mengejar mereka. Mereka pasti belum jauh. Tunggu. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya curiga ini hanya pancingan, supaya kita mengejar mereka. Saya yang langsung bertanggung jawab terhadap gangguan semacam ini, Liwa. Prajurit. Ya, Gusti. Bantu rakyat membereskan barang-barang yang rusak. Baik, Kalau ada Gusti. yang luka atau sakit, bawa ke balai pengobatan. Baik, Gusti. Mencari kami ke sana. Kurang ajar. Kenapa kamu selalu meracoki kami, Cahayu? Hamba yakin karena ada Gendrayana, Gusti Prabu. Karena Gendrayana adalah sekutunya Durgandini. Menurut pendapatmu, Sidawirat mempelajari ilmu halimun dari pendekar sihir yang kalian lawan tadi? Itu perhitungan hamba, Gusti Prabu. Masalahnya, apakah rega gunung dapat digunakan di dalam alam maya, Liwa? Saya kira bisa, Gusti Pati. Tapi mungkin harus dengan latihan tertentu. Oh.
Guru memberi hamba ilmu Chandra Dikya Kembar yang mampu membuat tubuh hamba menjadi banyak. Pernah hamba cobakan melawan Sudawirat, dan waktu itu berhasil mengecohnya. Sejenis ilmu sihir? Hamba kira bukan, Gusti Prabu. Sebab setiap kembaran hamba tetap memiliki kemampuan seperti yang hamba miliki. Mudah-mudahan Sudawirat masih belum dapat menangkalnya. Putu Keong, tugas kalian adalah memancing Angling Dharma dan Batik Madrim ke sini. Bukan Tumenggung Loyo seperti itu. Mereka pasti sudah menyusun kekuatan lebih cermat lagi. Kepalang tanggung, Guru. Langsung saja kita serang ke Daton itu. Sabar, Wirat. Angling Dharma itu sangat cerdik dan ilmunya sangat banyak. Kita tunggu dulu 1 atau 2 hari lagi di sini. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, baru kita serang mereka. Aku bosan kalau terus-menerus hanya menunggu, Guru. Ya, Wirat, kamu... Wirat, apa yang dikatakan guru benar. Benar apanya, Bibi? Iya, benar. Kita akan mudah dihancurkan kalau melakukan tindakan yang keliru dan gegabah, ya? Maaf, Guru. Silakan. Rupanya kamu terluka, Tumenggung. Sedikit, Gusti Prabu. Suliwa benar. Mereka memang sengaja memancing kita untuk keluar kota raja. Di sana hamba diadang 4 pendekar sakti, Gusti. Salah satunya perempuan tua yang bertangan kiri palsu. Bukan, Gusti. Yang seorang pendekar dengan jurus pamonyet. Dan yang satunya lagi pendekar dengan tongkat panjang. Dan yang 2 orang adalah yang memancing keributan di kota raja. Kalau begitu benar dugaan Suliwa. Semua adalah kelompok Durgandini. Untung 2 pendekar cantik ini menolong hamba, Gusti. Siapa nama kalian? Saya Chandrika Dewi, Gusti. Dan ini kakak hamba. Dan Amaranila. Kami berdua, adik kandung Kakang Aditya. Aditya, kamu tidak pernah cerita mempunyai adik. Dewata baru mempertemukan kami di rumah Paman Guru, Wiku Upadita, beberapa pekan yang lalu. Paman Guru yang menyelamatkan kedua adik hamba ini, ketika keluarga hamba dibantai oleh Abicaraka. Sementara hamba diselamatkan oleh Bopo, dan dititipkan di Pulau Kura-Kura, Gusti Prabu. Abicaraka. Iya. Tukang sihir yang telah menebarkan teluh di daerah Malwapati ini. Waktu itu banyak sekali rakyat kita yang jadi korban. Hampir seperti Pagebluk. Dan salah satu adik seperguruannya berhasil kita bunuh. Maaf, Gusti Prabu. Jangan-jangan pendekar sihir yang tadi kami lawan adalah Abicaraka. Dia juga menggunakan ilmu sihir di samping ajian Halimun, Gusti Prabu. Setelah menghadapi ilmu mereka itulah, aku mulai mempelajari ilmu Halimun. Mulai sekarang, kita perketat penjagaan seluruh pintu masuk kota raja. Baik, Gusti.
kita bisa leluasa bergerak, Nyai. Sepi. Seringkali menjebak kita dalam ketidaksiapan. Langsung saja kita ke kawasan Kedaton, Guru. Sabar, Wirat. Aku mencium ada yang tidak beres di sekitar sini. Ayo kalian hadapi aku. Hilang, Chandrika. Iya, Yunda. Kita harus bisa memasukkan sabuk inti bumi ke dalam tubuhnya. Kita gunakan jurus dua mata pedang.
Lagi-lagi aku harus mengalah. Lihat, akan kubikin perhitungan lagi pada kalian semua. Tidak usah. Aku yakin mereka tidak akan berani lagi mengganggu Malwapati. Ternyata kalian mampu menagih hutang itu atas nyawa Bobo dan Pio. Jangan terlalu berlebihan, adikku. Biarkan dia menerima hukuman yang lebih berat dari Sang Pencipta hidup.